Singapore Grand Prix. Setelah 3 tahun kita ngebalapan di track ini karena pandemi COVID-19, sekarang kita akan balik lagi ke sini dan balapan di bawah lampu-lampu indah Marina Bay. Seperti biasa, gue adain voting kalian mau gue bahas balapan tahun berapa, dan banyak dari kalian yang ingin gue bahas Singapore Grand Prix 2008. Nah, ada apa dengan Singapore Grand Prix 2008? Nah, ini merupakan salah satu atau bahkan balapan terkontroversial dalam sejarah F1 kalau menurut gue. Nah lo, kenapa nih? Nanti gue akan bahas sedikit, kita bahas race-nya dulu. Felipe Massa meraih pole dengan Lewis Hamilton di posisi kedua dan Kimi Raikkonen di posisi ketiga. Oh iya, balapan Singapore Grand Prix di 2008 ini juga merupakan pertama kalinya F1 balapan di Singapura dan track ini tentunya, dan pertama kalinya F1 balapan di malam hari. Lalu balapan dimulai dan Felipe Massa, rival juara Lewis Hamilton, dan Kimi Raikkonen semuanya berhasil melewati tikungan pertama dengan aman dan mempertahankan posisi mereka masing-masing. Namun di belakang, Robert Kubica dan Heikki Kovalainen melakukan kontak di tikungan ketiga, menyebabkan Heikki kehilangan 2 tempat dari Sebastian Vettel dan Timo Glock. Felipe Massa mulai menjauh dari Lewis Hamilton, yang dimana dirinya sendiri juga menarik diri dari Kimi Raikkonen di posisi ketiga. Pada lap ke-12, Fernando Alonso di mobil Renault-nya menjadi pembalap pertama yang masuk pit. Dia mengganti ban super soft-nya dengan ban compound soft dan bergabung kembali di belakang. 2 lap kemudian, rekan timnya yaitu Nelson Piquet Jr. kehilangan kendali atas mobilnya dan menabrak dinding di tikungan 17. Dia menyalakan ban hardnya atas kecelakaan itu. Ini menghasilkan safety car pertama balapan. Agak fishy ya. Walaupun saat itu kelihatan masih biasa-biasa aja. Tapi oke. Nanti kita akan bahas itu nanti ya. Oke, balik lagi ke balapan. Setelah semua mobil berada di belakang safety car, pit lane baru dibuka dan hampir semua pembalap masuk pit. Di pit, Ferrari melepaskan Felipe Massa sebelum waktunya dengan selang bahan bakarnya masih menempel di mobilnya. Waduh, tipikal Ferrari banget lah ya ini. Pembalap Brazil itu juga dilepas ke jalur Adrian Sutil yang nyaris menabrak Ferrari tersebut. Felipe Massa melewati seluruh pit lane sebelum berhenti tepat sebelum pit lane exit. Felipe Massa bergabung kembali di belakang lapangan setelah beberapa mekanik Ferrari berlari menujunya dan melepas selangnya dari mobil itu ya. Mobil-mobil yang sebelumnya pit di depan safety car sekarang berada di depan. Nico Rosberg ini memimpin dari Jarno Trulli, Giancarlo Fisichella, Robert Kubica, Fernando Alonso, Mark Webber, David Coulthard, dan Lewis Hamilton. Nico Rosberg mulai menarik diri dari Jarno Trulli yang mengisi bahan bakar penuh ya, dan Force India milik Giancarlo Fisichella yang menahan sebagian besar lapangan di belakangnya. Dalam beberapa lap berikutnya, Felipe Massa diberi penalti drive-thru karena keluar dari pit secara tidak aman. Ya udah jelas inilah ya. Sementara Nico Rosberg dan Robert Kubica diberi penalti stop and go 10 detik karena mengisi bahan bakar saat pit lane tutup. Ya ini juga udah jelas lah ya. Pembalap Ferrari itu menjalani penaltinya dan kembali ke track masih di posisi terakhir. Robert Kubica masuk pit dari posisi keempat dan tertinggal di belakang Felipe Massa. Setelah memimpin lebih dari 15 detik dari Jarno Trulli, Nico Rosberg melakukan penalti 1 lap kemudian, tetapi hanya kehilangan sebanyak 3 posisi saja. Dia bergabung kembali di sirkuit di urutan keempat di belakang Fernando Alonso dan Jarno Trulli yang memimpin balapan. 1 putaran kemudian, Giancarlo Fisichella masuk dari posisi kedua untuk membuat pit stop satu-satunya, menaikkan Fernando Alonso dan Nico Rosberg ke posisi kedua dan ketiga. Jarno memimpin balapan selama 4 lap sebelum dia sendiri juga pit, menyerahkan keunggulan kepada Fernando Alonso. Lalu Fernando Alonso pit 1 lap kemudian, tapi masih bergabung di posisi pertama. Setelah 45 lap balapan, Fernando Alonso memimpin Timo Glock lebih dari 6 detik dan Nico Rosberg 11 detik di urutan ketiga. Lalu Felipe Massa spin di tikungan 18 dan dengan ringan mengetuk dinding ban tanpa mengalami banyak kerusakan. Beberapa saat kemudian, Adrian Sutil menjadi korban di tikungan yang sama dan merusak suspensi depannya. Menjadi DNF kelima di malam itu. Insiden itu juga membawa keluar safety car kedua balapan tersebut. Safety car masuk ke pit dengan 9 lap tersisa dan Fernando menjauh dari Nico Rosberg dan Lewis Hamilton. Nico Rosberg dapat tekanan dari Lewis Hamilton yang ingin memanfaatkan insiden Felipe Massa karena kalau dia bisa naik posisi, poinnya makin jauh dong gitu kan. Dengan 4 lap tersisa, Raikkonen terpental dari curb di tikungan 10 dan menabrak pembatas saat mengejar Timo Glock, membuat Keisuke Nakajima meraih poin.
Fernando Alonso mempertahankan keunggulannya atas Nico Rosberg dan meraih kemenangan pertamanya untuk Renault sejak kembali ke tim asal Prancis tersebut. Nico Rosberg bertahan di urutan kedua dan Lewis Hamilton menetap di urutan ketiga. Felipe Massa selesai di tempat ke-13 dan selisih poin antara dirinya dan Lewis Hamilton meningkat menjadi 7 poin dan McLaren mengambil alih kepimpinan di kejuaraan konstruktor. Dengan rekan setimnya Kimi Raikkonen gagal finish, ini adalah pertama kalinya tim Ferrari gagal mencetak poin dalam balapan sejak Grand Prix Australia 2006. Cukup lama ya. Nah, ingat apa yang gue bilang tadi soal insiden Nelson Piquet Jr. yang fishy? Mengapa gue bilang fishy? Karena dia nabrak beberapa lap setelah rekan timnya Fernando Alonso pit. Yang dimana itu akan membuat safety car muncul dan mengumpulkan semua mobil, dan hal ini tentu tidak menguntungkan pembalap yang belum pit. Karena pit waktu itu ditutup sampai pada akhirnya dibuka kembali ya setelah safety car tuh udah nge-bunch mobilnya gitu. Ternyata 1 tahun kemudian saat Renault memecat Nelson Piquet Jr. di 2009, di pertengahan musim 2009 kalau nggak salah, dia langsung memberitahu ke semua orang bahwa crash dia di Singapura itu adalah crash yang direncanakan, yang berarti dia sengaja crash agar Fernando Alonso rekan timnya menang balapan di Singapura itu. Akhirnya Renault ditanya, dan sudah diduga, Flavio Briatore dan Pat Symonds mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Lalu kan tuh dibawa terus, dan akhirnya Pat Symonds mengaku dan dia sih bilang itu merupakan ide Nelson sendiri. Waduh, ini gimana nih? Lalu setelah diinvestigasi, akhirnya mereka berdua dinyatakan salah, dan Pat Symonds di-ban selama 5 tahun, Flavio Briatore di-ban selamanya dari seluruh racing event. Lalu hasil balapannya di Singapura Grand Prix itu gimana? Tetap sama dan tidak ada perubahan apapun. Dan anyway, jika kalian ingin tahu kasus ini lebih detail lagi, karena gue ngejelasinnya juga nggak terlalu detail amat, cuma secara umum aja, silakan cek video Bang Dimas aka Dims mengenai skandal Crashgate Singapura Grand Prix 2008 ini. Gue akan taruh link videonya di deskripsi. Karena kita semua tahu lah ya, Bang Dimas ini ialah sang pembahas skandal handal. Hehehe. Sekian video kali ini, dan semoga aja balapan di Singapura tahun ini nggak ada skandal-skandal lagi ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.